Ada yang makruh bagi Rasulullah, ada yang haram bagi Rasulullah, bagi umatnya tidak. Tapi ada yang diri Rasulullah itu yang harus kita ikuti, yang haram kita ikuti, yang sunnah kita ikuti, yang makruh untuk kita ikuti. Jadi tidak semua diri Rasulullah itu harus kita ikuti, Pak. Misalnya menikah dengan banyak istri, Rasulullah boleh, kita haram. Kita nggak boleh. Karena Rasulullah itu tujuan menikah tidak sama dengan tujuan kita menikah. Rasulullah meninggal Ummul Mukminin Khadijah, itu Rasulullah sebetulnya tidak mau menikah lagi. Jadi kalau ada orang bilang, aku mau poligami ikut Rasulullah, tunggu istri pertama meninggal dulu, Pak. Kalau mau ikut sunnah, rajinlah bapak ini doa istrinya mati. Jadi janganlah gara-gara itu niat yang. Maksud saya tuh gini, Pak. Kalau mau nikah, nikah aja. Jangan difitnah-fitnah Rasulullah. Rasulullah meninggal Ummul Mukminin Khadijah, awalnya Rasulullah tidak mau menikah lagi. Datanglah Kaulah binti Hakim, membujuk Rasulullah, anak kau kecil-kecil ya Rasulullah, kau sering pergi berdakwah, mereka tinggal. Anak Rasulullah 6. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Fatimah. Jadi tidak ada yang jaga. Menikahlah kau ya Rasulullah. Sama siapa aku akan menikah? Kalau yang berat penderitaannya selama hijrah, Saudah binti Zam'ah ya Rasulullah. Sampai suaminya bernama Sakran meninggal. Jadi saran aku, kalau kau menikahi dia, terangkat derajat dia di sisi keluarganya yang selama ini meremehkan dia ya Rasulullah. Begitu Bapak Saudah ini tahu, Pak Zam'ah ini tahu bahwa anaknya dipinang Rasulullah, senang hatinya, Pak. Dulu benci, akhirnya jadi tidak, karena dia orang kafir nih bapaknya. Terangkat derajat anaknya jadinya. Jadi ibu tahu nggak berapa umur Saudah? 65 tahun, Pak. Jadi bukan karena selera Rasulullah itu menikah 65 tahun. Jadi kalau ada bapak dia bilang, abang mau menikah lagi, ikut sunnah bang, iya carikan nenek-nenek 2 orang. Nenek Atun 65 bang, ini neneknya 70, yang mana bang mau? Pasti mundur tuh Pak, yakin saya langsung mundur tuh. Jadi jangan di fitnah-fitnah Rasulullah gitu Pak. Kalau mau nikah bilang aja lah, jangan bawa Rasulullah. Nah istri Rasulullah itu Saudah binti Zam'ah, udah tua, bukan anak gadis. Nah yang ketiga baru Aisyah. Jadi menikah ala Rasulullah dengan kita itu berbeda. Makanya Rasulullah banyak istri itu tujuannya berbeda-beda, Bu. Kalau orang mungkin tujuannya jadi salah nanti jadinya, Pak. Nah, bagi Rasulullah makruh, bagi Rasulullah tidak memakan bawang. Bagi umatnya silahkan makan bawang. Jadi tidak semua di Rasulullah itu yang harus kita jadikan bisa menjadi ikutan, karena itu sangat berbeda. Makanya Bu ya, para sahabat itu tuh banyak yang mana-mana yang bisa mereka ikuti, mana yang tidak. Contohnya Rasulullah sholat malam. Rasulullah itu sholat malam, apa pengakuan Aisyah, lebih sering hanya 2 rakaat. Karena membaca ayat itu, dari ayat per ayat itu kadang Rasulullah berhenti diam selama 50 ayat orang membaca kira-kira. Dari Alhamdulillahirabbil alamin ke Ar-Rahmanir Rahim itu diam dulu. Baru sambung lagi, diam lagi. Direnungkan, Bu. Jadi waktu Rasulullah sholat malam ada sahabat, Pak, ikutlah dia di belakang. Rasulullah kan tidak tahu ada makmum, Pak. Assalamualaikum, nampak terdedeng badan kawan nih, Pak, mau tumbang lagi. Kau ikut aku? Iya ya Rasulullah. Apa yang kau pikirkan? Menyesal aku ya Rasulullah. Menyesal, Pak. Rasulullah kalau sholat berjamaah ramai-ramai dia ringan. Tapi kalau sholat sendirian sangat lama. Nah, jadi itu ya Bu ya. Kemudian lamanya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini lebih kurang 7 bulan lamanya. Jadi cukup
Banyak Rasulullah menerima tamu, banyak sahabat yang belajar di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, sampai akhirnya mulai siaplah. Jadi Masjid Nabawi itu tanah punya anak yatim, Pak. Begitu dia dengar Rasulullah yang mau mengambil tanah itu dijadikan masjid, anak yatim ini merelakannya, Bu. Kenapa Rasulullah pakai aja kalau mau dibangun masjid? Kata Rasulullah tidak, bayar sesuai harganya. Nah, itu Rasulullah, Bu, ya. Jadi jangan sampai orang terugi jadinya. Ini anak yatim ini, jangan sampai terugi dia. Bayar sesuai harga. Jadi orang banyak, Bu, kalau belanja tuh sebetulnya justru harga teman tuh yang harus mahal, Pak. Nah, ini enggak, kita berkawan masa mahal betul lah. Sampai enggak berlaba kawannya dibuatnya. Makanya, Bu, di dalam dunia bisnis jangan pernah mengerjakan punya kawan. Itu udah prinsip tuh, Pak. Kemahal dia benci sama kita, kemurah kita lah yang hancur, Pak. Jadi itu memang udah prinsipnya itu, Bu. Family satu. Jadi misalnya di usaha saya ya, Bu, ya, itu saya suruh dulu coba cari dulu lah ke yang lain berapa harga mereka, nanti baru kasih tahu saya, kasih list ya, daripada nanti jadi omongan di belakang hari. Nah, itu berat, Pak. Mengerjakan teman itu berat. Itu memang udah prinsipnya. Ini kadang kita ini kalau justru beli ke teman tuh mahal, murah, biasanya murah, Bu. Kawan aku tuh, jadi murah ini. Kita kapan perlu kita terus terang. Nah, ini kalau sama orang lain, aku jual 750.000. Sama kau 1 juta lah minimal. Atau serah kau kalau mau melebihkan ya. Malah tinggi jadinya, Pak. Itu baru kawan. Sebetulnya persaudaraan sahabat itu, Ibu, ya. Asal udah berani kawan mengambil uang dalam saku kita, itulah saudara kita. Tapi kalau kita jangan buat macam itu, Pak. Kalau sahabat seperti itu persaudaraan mereka, Pak. Masuk ke rumah apa lauk itu diambil. Kalau kita jangan dibuat itu. Kalau kita tabu tuh, Pak. Jangan coba buat macam itu. Karena kultur kita berbeda. Nah, jadi, Bu, ya, waktu dibuat masjid itu sebetulnya umat Islam ada yang punya duit, Pak, orang-orang Madinah itu. Kata sahabat waktu itu, ya Rasulullah, gimana kalau kita buat aja masjid ini bagus? Rasulullah tidak mendahulukan masjid bagus, Bu. Yang ditanamkannya dulu rasa di dalam diri sahabat untuk dekat hati mau ke masjid. Kalau sempat masjid mau dibaguskan, sebetulnya kan bisa-bisa aja, Pak. Kita melihat contoh, Bu, ya. Sekarang ini udah full lah usaha pengurus luar biasa. Masjid dibikin nyaman, bersih, ceramah, kita dapat makan, dikasih AC. Ingat mungkin Bapak dulu musola ini di zaman-zaman dulu mungkin tanpa lampu, tanpa penonton, tapi anak-anak ramai di masjid, Pak. Nah, jadi rasa itu tuh yang ditanamkan Rasulullah dulu, Bu. Ingat kita TPA tahun-tahun 82, itu tuh masjid tidak berlampu, tapi ramai, Pak, anak-anak, Pak. Rasa yang ditanamkan. Waktu itu tuh betul-betul terasa betul enaknya itu. Kita ke masjid ramai-ramai, nonton TV di rumah Pak RW, bawa tikar, kan TV satu, Pak. Tidak ada yang berantem nonton, karena siarannya TVRI tok, Pak. Tidak ada yang lain. Jadi itulah ya, Bu, ya. Rasa ditanamkan dulu. Kalau udah rasa ditanamkan, panas betul dalam masjid, aman waktu itu, Pak. Tidak ada masalah. Sekarang pengurus sudah maksimal. Dibuat nyaman masjid pun payah anak-anak sekarang mau ke masjid, Pak. Jarang kita dengar lagi anak-anak mengaji di masjid. Susah sekarang nih, Bu. Karena bukan rasa yang kita tanamkan. Nah, Rasulullah itu rasa dulu. Ingin orang ke masjid. Walaupun hanya pelepah kurma di dinding-dindingnya itu, mereka semangat. Nah, pemandangan itulah kita lihat di masjid-masjid Afrika. Masjidnya parah-parah, tapi keinginan mereka untuk sholat itu tinggi jadinya. Nah, setelah itu, ini berbunyi atau enggak nih, Pak? Nah, masalah udah azan handphone. Nah, kemudian, Bu, setelah masjid dibangun, dibangunlah bilik-bilik. Itu untuk istri Rasulullah. Saudah binti Zam'ah waktu itu sama Aisyah.